Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya karya ilmiah saya tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di Desa Mengiruda ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata dari saya mengharapkan karya ilmiah yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di masyarakat Desa Mengiruda. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. COVID-19 merupakan penyakit pilek dan penyakit batuk seperti MRS dan SARS. Pandemi COVID-19 banyak terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Perekonomian adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, dapat dipastikan dalam kesejahteraan kehidupan manusia. Masyarakat selalu bersinggungan dengan kebutuhan sehari-harian dalam perekonomian. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian penulis memberikan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana dampak sosial ekonomi budaya atas keberadaan industri yang ada di masyarakat Mengiruda? B. Bagaimana industri perizinan usaha industri yang dimiliki oleh industri masyarakat Mengiruda? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi atas dua, yaitu tujuan objektif. Tujuan yang terkait dengan masalah penelitian yaitu A. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah dampak sosial ekonomi budaya atas keberadaan industri yang ada di masyarakat Desa Mengiruda. B. Untuk mengetahui instrumen perizinan usaha industri yang dimiliki usaha industri masyarakat Mengiruda. Tujuan subjektif. Tujuan yang terkait dengan subjek penelitian yaitu untuk menambah pengetahuan penelitian mengenai dampak sosial, ekonomi, budaya atas keberadaan industri yang ada di masyarakat Mengiruda. B. Untuk mencari data dalam rangka penelitian karya ilmiah guna memenuhi syarat untuk memperoleh kemajuan perekonomian Desa Mengiruda. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian karya ilmiah yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan instrumen perizinan dalam menerbitkan izin usaha industri, karena pada dasarnya izin usaha dibentuk dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif berperan usaha industri, karena pembangunan industri adalah sebagai motor penggerakan ekonomi dalam meningkatkan pembangunan nasional masyarakat Mengiruda. Landasan teori. Bab 2. Landasan teori. Kerangka teoritis. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan output yang semakin lama semakin besar, dan untuk mengetahuinya harus membandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sebuah investasi yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal.
Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah yang wilayah yang disertai perubahan dari kondisi konstan menuju kondisi yang dinamis dengan didukung pertambahan jumlah angkatan kerja dan sarana prasarana produksi dalam masyarakat Desa Mengiruda, kemampuan menyerap tenaga kerja di Desa Mengiruda, dan perhitungan pertambahan kemampuan industri beserta infrastrukturnya yang ditunjukkan melalui penurunan ketergantungan pada aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat Mengiruda. Teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional di Desa Mengiruda cukup banyak. Di sini hanya menjelaskan teori yang langsung terkait dengan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, terkhususnya di Kabupaten Ngada. Teori tersebut terdiri dari teori ekonomi klasik, teori Harrod-Damore, teori Slow-Sawan, dan teori jalur cepat dengan penjelasan sebagai berikut. Teori ekonomi klasik. Teori ini diambil dari penjelasan Adam Smith agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang apa yang rasanya terbaik untuk dilakukan. Kerangka pemikiran. Sebagai negara dengan konsep kesejahteraan, pemerintahan dituntut untuk bertindak aktif dalam mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada konsep pemerintahan dapat bertindak dengan asas frees erremesses yang merupakan kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur tapi juga menetapkan. Salah satu dari pemerintahan adalah izin. Metode bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan penjelasan terkait objek yang diteliti, yaitu mengenai dampak keberadaan industri dan perangkat perizinan terkait dengan keberadaan industri masyarakat Mengiruda. Sumber data. Pertama, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Pertama, melalui wawancara seksual langsung dengan pemilik usaha ekonomi industri. Bentukan bantuan pemerintah dapat diwawancarai dengan warga desa yang melakukan pengerebakan di sekitar usaha industri tersebut. Step 2, data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari penelitian. Di perpustakaan penelitian ini juga saya dapat dari pihak manajemen industri serta mempelajari bahan hukum dari tempat kejadian perekonomian tersebut. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kuesioner. Metode dengan kuesioner ini dilakukan karena penelitian tidak memungkinkan untuk terjun langsung ke lapangan karena adanya virus corona yang ada di daerah tersebut, seperti di daerah Mengiruda. Analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara
mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab apa saja dampak COVID-19 pada perekonomian di masyarakat mengiruda. Bab 4. Hasil penelitian. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil pengujian data sektor industri mengelola secara statik tidak dapat dilanjutkan karena pada pengujian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ada di sektor industri dalam pengumpulan data, maka dari itu dilakukan penanggulangan untuk mengatasi masalah penurunan perekonomian tersebut dengan menggunakan prosedur. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi di desa mengiruda sering dicampur adukan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemakaiannya selalu berganti-ganti. Antara keduanya dianggap sama, akan tetapi beberapa ahli ekonomi harus saling bekerja sama supaya meningkatkan ekonomi semakin maju dan semakin berkembang, dan perekonomian masyarakat tidak mengalami penurunan dan mendapatkan kesenjangan kesehari-harian. Selama menjalani penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat mengiruda ini, dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan analisis data, redukasi data, display data, dan verifikasi. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat mengiruda ini sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, dari pemerintahan daerah Ngada harus lebih memperhatikan masyarakat desa mengiruda agar tidak terjadi penurunan perekonomian sehingga mengalami krisis yang sangat tinggi. Dari semua hasil yang saya teliti dari hasil saya meneliti dapat mengalami krisis perekonomian dalam sehari-hari. Perekonomian yang di masyarakat mengiruda selama ini mengalami krisis seperti penurunan harga barang dan penurunan harga penjualan dalam menjual harga beras setiap hari pemasaran. Oleh karena itu, dari pemerintah harus melakukan penegakan untuk masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dengan secara baik agar tidak melarat dan tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Bab 5. Penutup. Kesimpulan dari saya untuk karya ilmiah yang saya buat tadi. Semoga karya ilmiah yang saya buat ini perekonomian yang ada di Indonesia, perekonomian yang ada di masyarakat mengiruda dapat diperhatikan dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa mengiruda.
saran saya semoga pemerintah lebih perhati lagi dengan kebutuhan masyarakat mengiruda agar tidak terjadi kesenjangan perekonomian di masyarakat mengiruda. Sekian dan terima kasih dari saya.